Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini saya meyakini bahwa kita tetap memiliki iman, doa yang tertuju kepada Kristus, Sang Juru Selamat penebus kita. Dan saya percaya kita yang lemah dikuatkan, kita yang sedang dalam kebimbangan, putus asa, Tuhan akan melepaskan kita. Karena Dia berjanji, Dia tetap setia bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, ada satu kisah yang menarik dari Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel. Bagaimana cara mereka melalui masalah yang sangat berat ketika mereka dikejar oleh pasukan berkuda dari Firaun, dari bangsa Mesir, di mana setiap kuda itu diperlengkapi oleh satu perwira. Total ada 600 kereta berkuda. Berarti ada 600 perwira yang mengejar bangsa Israel. Belum bintaranya, belum tantamannya. Pasukan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, di belakang mereka ada pasukan, di depan mereka ada laut. Mereka mau melarikan diri kemana? Tapi di tengah-tengah persoalan itu, Tuhan datang berbicara kepada Musa, dan Musa menyampaikan itu kepada umat, kepada bangsa Israel. Hal yang pertama yang Musa sampaikan adalah jangan takut. Di Keluaran pasal 14 ayat 13a firman Tuhan katakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini juga mengajari kita bahwa kita tidak boleh takut terhadap masalah sebesar apapun yang senantiasa menghimpit kehidupan kita. Nah, kita harus katakan kepada diri kita untuk tidak takut terhadap masalah tersebut. Bebaskan diri kita dari rasa ketakutan, karena di dalam ketakutan tidak akan ada damai sejahtera. Dalam Filipi 4 ayat 7 firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Minta damai sejahtera kepada Allah, dan biarlah kita dapati itu. Bayangkan bagaimana sebuah situasi yang sangat mencekam, Musa berani berkata, jangan takut. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa tetap berdiri. Nah, masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah atau bahkan kita terjatuh. Satu hal yang membuat kita dapat meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit dari kejatuhan dan berdiri kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan seberapa dalam kita jatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri kembali ketika kita terjatuh. Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 firman Tuhan berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada masalah, yang pertama jangan takut, yang kedua tetap berdiri. Kalau kita jatuh, tidak penting seberapa jauh kita jatuh, tetapi yang terpenting seberapa kuat kita mau bangkit kembali dari kejatuhan itu untuk berdiri dan melihat Sang Maha Kuasa dalam Kristus Yesus untuk menolong kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel adalah angkat tongkat. Nah, Bapak Ibu, tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat maka Musa dapat membelah laut. Pada kisah sebelumnya, tulah-tulah yang terjadi itu juga melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Dikisahkan berikutnya pun Musa menggunakan tongkat ini untuk mengeluarkan air yang dapat diminum oleh bangsa Israel.
Dalam Kisah pasal 1 ayat 8 firman Tuhan katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Artinya di sini kita harus percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan kita, siapapun kita, bagaimanapun latar belakang hidup kita. Tetapi ketika kita mau datang dan berharap pada Tuhan, maka ada kuasa dalam setiap pribadi kita. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ulurkan tangan. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 16 firman Tuhan berkata, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Nah, saudara, perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman. Memiliki iman dan memberanikan diri, memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Dan hasil dari tindakan iman inilah yang membuat laut Teberau itu terbelah. Yakobus pasal 2 ayat 26 firman Tuhan bilang, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama. Apapun persoalan, masalah, hambatan, tantangan, dan ujian yang kita sedang hadapi, jangan takut, tetap berdiri, angkatlah tongkatmu, ulurkan tangan, dan melangkah dalam kapasitas iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya percaya damai sejahtera akan ada dalam kehidupan kita. Persoalan, masalah, hambatan, tantangan apapun yang kita hadapi, Yesus lebih dahsyat, Yesus lebih kuat, Yesus lebih luar biasa dari setiap persoalan yang kita hadapi. Selamat memasuki minggu sengsara yang kelima. Kiranya Roh Kudus menolong kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.